welcome back to my channel Vera Buku. So, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran Learning Together with Vera chapter 4, yaitu Long and Short Term Financial Planning atau perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Kita kenalan dulu dengan perencanaan keuangan jangka panjang. Long Term Financial Planning itu disebut juga sebagai Strategic Financial Planning karena membicarakan soal strategi. Biasanya perusahaan itu mengadakan rapat atau evaluasi kinerja untuk menentukan rencana-rencana ini. Nggak cuma pihak keuangan, tapi mereka juga biasa melibatkan pihak pemasaran, pihak operasional, pihak accounting, pihak SDM bahkan untuk merencanakan apa yang harus dilakukan ke depannya dalam jangka panjang. Biasanya kalau untuk pemasaran mereka akan merencanakan proyek-proyek promosi yang harus mereka lakukan untuk melakukan hal-hal jangka panjang yang menghasilkan nilai bagi perusahaan. Jadi tujuan utama daripada proyek jangka panjang itu untuk menghasilkan nilai bagi perusahaan. Dan yang kedua, kalau misalnya untuk SDM itu mereka biasanya melakukan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Apakah harus menambah atau mengurangi pekerja atau karyawan, atau mungkin requirement karyawan seperti apa kita butuhkan ke depannya untuk melangsungkan kegiatan dalam jangka panjang ini. Jangka panjang yang dimaksud adalah 2-10 tahun. Katanya kan kalau untuk perencanaan keuangan jangka panjang, perusahaan melibatkan berbagai departemen. Bagaimana dengan departemen keuangan? Apa sih tugasnya? Pertama, mereka harus meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Jadi, untuk meningkatkan nilai perusahaan, tentu saja sejalan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham. Yaitu dengan melakukan investasi demi investasi yang bisa meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Misalnya menentukan besarnya investasi yang harus dilakukan di masa 2-10 tahun ini. Investasi apa yang harus kita koreksi nih, yang nggak boleh lagi kita investasi di situ yang bikin rugi, atau mungkin waktu investasi yang diperlukan untuk cuan atau untuk dana itu boleh kembali. Nah, itu harus dipertimbangkan, nggak cuma besarnya tapi juga waktunya. Kemudian yang kedua, dia harus menentukan dari mana mendapatkan modal eksternal, mungkin pembiayaan utang, ekuitas. Dia harus tentukan dari mana mendapatkan uang untuk investasi tersebut. Dan untuk jangka panjang ini, perusahaan, khususnya manajer keuangan, itu akan berfokus pada keputusan investment and financing sebagai 2 dari 3 keputusan penting daripada manajer keuangan. Nah, untuk perencanaan keuangan jangka pendek ini biasanya memerlukan input dan output. Inputnya apa? Biasanya dibutuhkan data-data yang mencakup perkiraan penjualan. Mungkin dari sales gitu. Kita punya target untuk di 1-2 tahun ke depan harus ada sales gimana. Peningkatan 15% misalnya. Nah, itu akan dikelola oleh perusahaan. Mungkin untuk manajer keuangan akan dikelola bagaimana perkiraan penjualan ini. Kita harus persiapkan waktu persiapannya berapa lama. Sumber daya yang digunakan berapa banyak, berapa harga yang harus dikeluarkan, alokasi budgetnya seperti apa. Kemudian itu akan mengeluarkan yang namanya anggaran kas, anggaran operasional, dan akhirnya juga ada laporan keuangan pro forma. Seperti ini alur dan skemanya. Kita bisa lihat dari bagian yang paling atas ada sales forecast atau perkiraan penjualan. Dari situlah perusahaan dapat menentukan rencana produksinya, sehingga bisa mendapatkan pro forma income statement atau perencanaan laba rugi daripada angka-angka perkiraan tersebut. Dan disitulah bisa menjadi modal untuk menunjukkan angka-angka pada balance sheet atau neraca pro forma. Dan dari current period balance sheet juga bisa memasukkan pro forma balance sheet. Jadi dari angka-angka yang sudah ada dijadikan formula atau perkiraan untuk melakukan atau menyusun balance sheet yang baru. Dan di situ juga ada long term financial planning plan, akan menyusun anggaran kas dan akan menghasilkan pro forma balance sheet pula. Jadi di situ ada warna oranye dan kuning ya. Yang oranye adalah informasi yang diperlukan, yang sudah ada sejak awal, yang kemudian menunjukkan output untuk analisis. Jadi dari modal-modal informasi yang kita miliki itu akan menghasilkan output berupa pro forma income statement, anggaran kas, dan pro forma balance sheet. Berbeda dengan long term financial planning, short term financial planning atau perencanaan keuangan jangka pendek itu memiliki jangka waktu 1-2 tahun. Jadi kalau yang tadi 2-10 tahun, ini lebih pendek. 1-2 tahun aja. Dalam merencanakan perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang, ada yang penting banget, yaitu mengukur cash flow, yaitu mengukur bagaimana arus kas perusahaan ini boleh berjalan baik inflow and outflow. Nah, gimana cara mengukurnya? Ada satu hal yang penting kita ketahui, yaitu terkait depresiasi. Jadi gini nih, ini menarik banget ya, ini sangat membedakan yang mana akuntansi, yang mana finance. Seperti yang sudah pernah aku bahas di chapter sebelumnya, bagaimana akuntansi itu berfokus pada GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle, yang mana mereka tuh berbasis akrual. Jadi misalnya untuk depresiasi, aku akan jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah. Misalnya kita beli aset berupa kendaraan, kita beli satu mobil truk untuk operasional perusahaan. Mobil truk ini kita bagi masa manfaatnya menjadi 5 tahun. Biasa kalau prinsip MACRS ya, itu adalah prinsip atau hukum daripada akuntansi terkait depresiasi yang membagi masa manfaat. Misalnya kalau mobil, mereka mengklasifikasi berdasarkan kelas aset ya. Jadi kalau misalnya mobil itu biasanya 5 tahun. Kita bagi pada tahun 2015 beli mobil truk 5 tahun. Kita bagi masa manfaatnya, sehingga kita harus membagi, misalnya belinya 500 juta, 100 juta per tahun. Berarti nanti setiap tahun itu dikurangi penyusutan, akan terjadi biaya penyusutan senilai 100 juta yang dibagikan di tiap-tiap tahun. Jadi kalau untuk prinsip akuntansi itu lakukan seperti itu adalah hal yang benar, karena supaya pada 1 tahun itu nggak langsung brek, biayanya besar sekali gitu, mengurangi 500 juta. Nah, kalau kita bagi-bagi masa manfaatnya, maka tiap tahun akan dibagi terdistribusi secara rata, 100, 100, 100, 100.
gitu. Tapi yang namanya manajemen keuangan, dia fokus pada bagaimana secara real uang itu keluar. Jadi fokusnya manajemen itu nggak 100 juta per tahun, tapi 500 juta itu keluar, outflow. Terjadi pengeluaran secara arus kas. Uangnya kan nggak ada di tangan, uangnya udah keluar di tahun pertama itu, di tahun pembelian aset tersebut. Jadi itulah yang membedakan prinsip daripada akuntansi dan manajemen. Nah, apa sih hubungannya dengan arus kas? Kenapa kita mau ngukur arus kas malah ngomongin depresiasi? Buat apa? Kita lihat di income statement. Jadi untuk manajer keuangan ini adalah prinsip yang sangat penting. Jadi EAT yang udah didapatkan atau penghasilan bersih, kalau mau mengukur arus kas nggak bisa kayak begini, karena pada realnya depresiasi, kalau misalnya kita membeli aset truk di tahun pertama, di tahun kedua kita kan realnya itu kita udah nggak keluar duit kan, kita kan belinya realnya itu di tahun pertama, sehingga di tahun kedua tuh cuma dicatat doang, oh ya udah 100.000 depreciation expense, padahal pada realnya nggak ada uang keluar pada tahun tersebut, sehingga EAT ini harus dijumlahkan dengan depreciation expense. Karena realnya, arus kas itu kan menghitung real ya, menghitung bagaimana tunai itu beneran keluar, nggak cuma sebagai pencatatan pelaporan akuntansi. Karena kalau prinsip akuntansi kan harusnya rapi gitu, harusnya terdistribusi merata. Tapi kalau manajer keuangan tuh nggak mau, dia maunya EAT ini harus dijumlahkan dengan depreciation untuk menghasilkan arus kas yang lebih relevan. Karena kan pada kenyataannya nggak keluar duit tuh di tahun segitu. Sebagaimana ada 3 keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan, ada 3 juga arus kas yang harus diperhatikan. Yang pertama, arus kas investasi. Bagaimana cash flow dan inflow terkait investasi. Jadi harus dipertimbangkan gitu, apakah benar-benar keluar biaya untuk aset A, aset B. Jadi harus diperhatikan. Yang kedua yaitu arus kas operasional. Bagaimana working capital ya, ini kaitannya keputusan working capital. Bagaimana arus kas ini memengaruhi pembayaran utang dan piutang jangka pendek, membeli persediaan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada arus kas pendanaan atau financing, yaitu bagaimana dia mendapatkan biaya secara tunai, arus kas gitu ya, bagaimana arus kas masuk daripada pembiayaan itu efektif untuk melakukan investasi tadi. Kita juga mau kenalan nih dengan cash flow, inflow, dan outflow. Apa aja sih itu? Nah, arus kas itu akan dianggap sebagai inflow jika nilainya positif. Terjadi penurunan nilai aset. Nah, kenapa turun nilai asetnya malah positif? Decrease of asset. Kenapa bisa positif? Karena kalau misalnya aset kita berkurang ya, misalnya surat berharga berkurang, ya kita kan menerima tunai dong, ya kan? Karena asetnya cair, akan terima tunai, gitu logikanya. Dan ketika aset itu bertambah, increase of asset, malah terjadi outflow. Karena untuk kita memasukkan aset, membeli aset, kita akan keluar duit. Gitu juga halnya dengan utang. Akan terjadi inflow jika terjadi peningkatan utang. Kenapa? Karena kalau utangnya bertambah, berarti kita nerima duitnya banyak kan? Kita nerima pinjaman banyak. Ketika utang itu berkurang, berarti kita harus bayar utang, itu outflow-nya berkurang. Kemudian cash flow juga terkait dengan net profit atau EAT atau penghasilan bersih perusahaan. Jika nilainya plus, ya akan jadi return earnings segala macam. Nah, itu akan menjadi laba dan cash flow buat kita. Tapi ketika itu rugi atau loss, nah itu akan menjadi outflow. Untuk depresiasi itu akan menjadi inflow. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bagaimana depresiasi itu sebenarnya tidak ada uang keluar, maka akan dianggap sebagai inflow yang dicatat di jurnal itu, akuntansi. Pembayaran dividen itu outflow karena kita bayar tunai dividennya, kita keluarkan kas kita, itu outflow. Penjualan barang itu inflow, bagaimana barang kita itu terjual memang keluar tapi kita dapat uangnya. Untuk menyusun laporan arus kas ini simpel aja, kalau logikanya udah masuk terkait plus dan minus tadi, inflow and outflow itu gampang. Jadi kita udah tinggal mikirin bagaimana, oh berarti depresiasi positif nilainya, oh ternyata profit positif nilainya, oh ternyata dividen negatif nilainya, ternyata kalau loss atau rugi negatif nilainya. Jadi kita tinggal memperlakukan bagaimana income statement itu plus minusnya diperhatikan aja gitu. Jadi kalau misalnya bayar cash dividen minus, kalau depresiasi plus ke bawah karena arus kas. Bukan income statement yang kita pelajari sebelumnya, itu kan nggak ada tuh yang namanya mengurangi net profit dengan depresiasi. Nah, jadi kita akan melakukan penyesuaian di bagian itu. Nah, setelah membuat laporan keuangannya, kita harus bisa menganalisis atau menginterpretasikannya. Jadi kelihatan banget kan kalau udah direkap ya, oh outflow paling gede di sini nih, oh inflow paling gede di sini nih. Jadi kita bisa baca secara real. Kalau misalnya kita baca tok income statement yang nggak mengandung arus kas, yang untuk penilaian keuangan itu agak sulit, karena kan penilaian keuangan itu jantungnya, pusatnya ada di arus kas. Kalau misalnya kita melakukan penilaian keuangan tapi kita tidak mengukurnya dari segi arus kas, sulit, karena banyak aset, banyak stok, banyak hal-hal yang tidak bisa dinilai di depan mata. Sementara arus kas kita bisa lihat realnya. Arus kas ini bisa mempermudah kita dalam mengambil keputusan penilaian jangka panjang. Contoh, oh ternyata di tahun ini kita kebanyakan bayar dividen nih, berarti kita outflow-nya paling gede, pengeluaran uangnya secara nyata tuh di sini. Oh ternyata inflow kita tuh paling gede dari sales revenue, berarti penjualan kita udah oke. Bukan penjualan yang harus ditingkatkan, berarti apa nih salahnya? Apa nih pertimbangannya? Jadi bisa secara real mempermudah perkiraan rencana dan keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ini adalah 2 jenis arus kas yang perlu banget kita pelajari, yaitu arus kas operasi atau operating cash flow dan free cash flow atau arus kas bebas. Nah, yang pertama OCF ini adalah arus kas yang dihasilkan oleh operasi perusahaan. Bukan bagaimana operasi tersebut dibiayai ya, tapi bagaimana arus kas atau cash flow dihasilkan oleh perusahaan. Jadi rumusnya adalah NOPAT atau laba operasi bersih setelah pajak yang dihitung dengan mengalihkan EBIT atau EBIT, penghasilan sebelum pajak dan bunga, dikalikan dengan 1 kurang pajak. Nah, ini adalah salah satu cara menemukan hasil daripada arus kas operasi. Yang kedua adalah free cash flow, namanya juga free, bebas dipakai cash flow-nya. Jadi karena udah memenuhi sebuah kebutuhan operasi,
dan membayar investasi bersih dalam aset tetap dan aset lancar, makanya arus kas tersebut sudah bisa atau sudah boleh didistribusikan perusahaan kepada investor. Tapi kadang-kadang ya, kalau manajer keuangan tuh suka Free cash flow-nya nih banyak nih, kita coba foya-foya. padahal seharusnya free cash flow ini disediakan bagi investor, penyedia utang ataupun ekuitas atau pemilik. Jadi pemegang saham tuh harusnya menerima uang ini atau dibayar itu utangnya. Tapi kadang manajer keuangan menggunakan dana ini untuk hal yang lain. Padahal free cash flow pada dasarnya itu tersedia bagi investor, penyedia utang dan ekuitas. Ini adalah rumusnya. Jadi FCF itu masih berhubungan dengan OCF yang tadi ya. Kalau kita udah mendapatkan nilai NOPAT atau OCF, kita bisa kurangi dengan fixed asset investment. Jadi kita udah membiayai nih investasi daripada aset tetap dan aset lancar. Kemudian baru kita dapat FCF. Jadi berbagai rumus yang berkaitan dengan FCF ada di sini. Pada bagian ketiga, kita akan masuk dalam cash planning atau perencanaan kas, yaitu terkait cash budget atau anggaran kas. Nah, dalam hal ini anggaran kas biasanya ditujukan untuk jangka pendek. Bagaimana kita akan meramal gitu kan kas yang kita akan perlukan dalam jangka waktu dekat. Biasanya ini terkait dengan surplus dan defisit. Contoh, kita menginginkan anggaran untuk operasional setahun ke depan. Jadi bagaimana kita akan memperkirakan penjualan sebanyak berapa, kita akan memperkirakan alokasi dana yang dibutuhkan itu sebanyak apa. Misalnya ternyata hasil daripada rapat dan evaluasi yang dilakukan terkait periode yang sudah dilewati, akhirnya hasilnya dianggarkan sebanyak 100 juta untuk dana marketing misalnya. Nah, 100 juta ini mungkin akan digunakan hanya 80-nya. Nah, berarti kan ini defisit nih, 20 kelebihan. Tapi kalau misalnya ternyata kepakainya 120, berarti kan defisit minus 20 juta. Makanya dari ini kita bisa menemukan bagaimana semakin fluktuatif suatu kondisi perusahaan, maka akan semakin besar intervalnya. Ternyata 100 juta bisa kepake 150 juta, itu kan jauh banget ya, intervalnya 50%. Nah, itu karena kondisi yang tidak terprediksi. Maka biasanya perusahaan kalau misalnya udah dalam keadaan yang sulit atau tertekan atau mungkin udah bisa banget nih diprediksi bakal gimana penjualannya dalam waktu dekat, mereka kan merancangkan anggaran-anggaran ini dalam waktu dekat. Misalnya dalam 5 hari, bahkan setiap hari bikin anggaran supaya lebih terprediksi dan terkontrol kasnya. Anggaran kas ini gak jauh-jauh dari perkiraan penjualan atau sales forecast. Sales forecast sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu perkiraan eksternal dan internal. Untuk perkiraan eksternal biasanya menggunakan metode top down, yaitu bagaimana melihat dari atas ke bawah. Jadi kita menarik dari atas yang paling umum, yaitu kondisi makro yang ada di negara, misalnya GDP, bagaimana tingkat suku bunga, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan, bagaimana tingkat pendapatan di sebuah daerah, itu akan mempengaruhi perkiraan penjualan. Misalnya menjelang lebaran, berarti kalau misalnya perusahaan ini berkontribusi dalam memproduksi bahan-bahan makanan atau bahan-bahan konsumsi atau bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan lebaran, udah pasti perkiraan penjualan harus tingkatkan. Jadi hal yang makro. Kemudian dari internal itu biasa menggunakan metode bottom up. Jadi dari bawah naik ke atas. Jadi dia mencari dari bawah. Mungkin ada manajer yang ditugaskan untuk melakukan perkiraan penjualan. Jadi secara internal dia akan nanya nih kepada manajer penjualan. Jadi menurut kamu rencananya nanti gimana? Kamu mau jual berapa banyak? Kamu akan membutuhkan biaya berapa banyak? Nah, itu akan dicari tahu atau digali oleh manajer keuangan. Jadi secara eksternal dan internal dilakukan perkiraan penjualan. Perkiraan penjualan ini terkait apa sih? Terkait produksi, terkait inventaris, terkait penjualan. Jadi sales forecast ini akan menentukan bagaimana produksi dilangsungkan. Kalau perkiraan penjualannya 100 unit, ya produksinya nggak akan kurang dari itu, atau jadi 1000 unit kebanyakan juga nggak mungkin. Jadi akan dilakukan produksi di sekitar angka tersebut. Kemudian inventory atau persediaan, yang pasti stoknya juga akan disesuaikan. Kalau kita mau jual 100 unit pakaian misalnya, ya nggak mungkin dia akan menjahit sampai 5000 pakaian. Itu akan menghabiskan atau menyanyiakan sumber daya. Kemudian yang ketiga, itu penjualan. Dia akan mendukung tenaga penjualan atau menyediakan kegiatan promosi yang akan anggarannya sesuai dengan penjualan tersebut. Tidak mungkin kalau kita hanya ingin menjual sedikit produk, tapi kita melakukan promosi besar-besaran. Nah, itu kasnya bisa jadi defisit. Nah, dalam menyiapkan cash budget atau anggaran kas, perusahaan itu biasanya memiliki saldo minimum cash. Jadi, ya namanya perusahaan kan mikir ya, gimana cash itu harus ada di tangan dalam jumlah tertentu. Jangan sampai nggak ada cash, nggak bisa bayar utang, nggak ada cash, nggak bisa beli persediaan baru. Jadi, harus ada saldo minimal cash. Kalau misalnya worst case, ternyata pada akhir periode perencanaan, kas itu di bawah saldo minimum, dia akan melakukan pinjaman atau utang jangka pendek untuk menutup kas itu dulu. Jadi supaya dia mampu melakukan atau membayar hal-hal yang terkait working capital atau operasional. Jadi dia bisa bayar dulu, baru nanti belakangan dia bayar pinjamannya. Berikut ini adalah format umum daripada cash budget, di mana di sini ada total cash receipts atau semua arus kas yang masuk selama periode tertentu. Jadi kas-kas yang inflow ya. Komponen penerimaan kas yang paling umum biasanya itu penjualan tunai atau sales revenue secara cash gitu, pengumpulan account receivable, penagihan piutang, dan penerimaan kas lainnya. Jadi itu total cash receipts-nya, kurangi total cash disbursement, jadi dapat net cash flow, ditambah beginning cash, jadi cash awal yang dimiliki, lalu dikurangi ending cash. Disitulah akan mendapatkan excess cash balance. Ini adalah format daripada cash budget. Kita sama-sama boleh pelajari agar lebih familiar. Pada excess cash balance ini bisa plus bisa minus. Kalau misalnya hasilnya plus, berarti kan ada kelebihan uang tunai tuh. Kelebihan uang tunai tersebut dapat digunakan atau diinvestasikan kembali dalam sekuritas yang dapat dipasarkan yang liquid sifatnya, yang mudah cair, jangka pendek, dan berbunga. Karena ini kan sebenarnya cash flow ya, jatahnya si cash ya, tapi karena kebetulan kelebihan ya diinvestasikan supaya nilainya bisa berkembang. Tapi nggak ke aset jangka panjang juga, karena kalau jangka panjang ya nanti susah kalau kita mau suatu waktu pakai atau butuh, misalnya di periode selanjutnya malah defisit, kita harus tutup defisit itu bisa dengan mencairkan investasi tersebut. Nah, biar mudah cair, investasinya jangan di aset jangka panjang, tapi di aset jangka pendek, karena sifatnya liquid, mudah jadi duit. Setelah mempelajari anggaran kas, kita masuk kepada pro forma statement atau laporan pro forma.
Jangan bosan-bosan ya belajar laporan, karena inilah pentingnya manajemen keuangan, yaitu kita mengerjakan laporan-laporan untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau perencanaan kas ini berfokus pada bagaimana perusahaan merencanakan atau meramal arus kas, merencanakan penjualan, performa statement ini melaporkan atau meramal, memprediksi dengan penekanan yang lebih luas posisi keuangan pada akhir periode yang diinginkan. Sama-sama belajar menyusun laporan performa. Jadi kita punya dua bahan-bahan yang akan dicampurkan, yaitu income statement dan balance sheet, yaitu laporan yang berisi informasi yang kita butuhkan. Di sini juga dilengkapi dengan sales forecast atau perencanaan perkiraan penjualan untuk tahun berikutnya. Kita baca dulu ya perkiraan tahun berikutnya. Itu ada unit sales, yaitu dia menjual mangkok 1.500 dan piring sebanyak 1.950. Dari perkiraan penjualan ini dikali dengan harga per unitnya, yaitu masing-masing 37.500 dan 97.500, didapati total sales 135.000. Artinya perusahaan memiliki target penjualan sebanyak $135 untuk tahun depan. Nah, kalau kita bandingkan dengan income statement di tahun berjalan, ada total sales sebanyak 100.000. Artinya apa? Terjadi peningkatan 35% antara aktual dan target. Jadi yang sudah ada itu 100.000, sementara dia memproyeksikan akan ada penjualan sebanyak 135.000, sehingga peningkatannya 35%. Nah, kita bisa pakai sales forecast ini untuk menyusun income statement untuk pro forma sebenarnya. Tapi ada satu lagi metode yang kita harus kenal, yaitu metode percent of sales method, yaitu metode persentase penjualan. Ini mirip-mirip dan hasilnya bakal sama. Misalnya COGS, di sini ada COGS $80.000 dibagi sales, berarti 80% dari penjualan. Operating expense 10.000 dari 100.000 sales, berarti 10%. Beban bunga atau interest expense itu ada 1.000 dari 100.000, berarti cuma 1%. Dari sini kita akan susun seperti ini. Sales revenue 135.000, yaitu penjualan yang kita harapkan 135.000 dikurangi dengan COGS atau cost of goods sold 0,8% atau 80% dari 135.000. Jadi kalau tadi kita hitung 80% itu kan 80.000 per 100.000. Nah sekarang berarti kita harus ambil 80% juga nih dari 135.000, menghasilkan 108.000. Sehingga didapati gross profit 27.000. Begitupun dengan operating expense, sehingga didapati common stock dividennya meningkat 35% juga, jadi 4.050 dari yang sebelumnya itu 3.000. Dan meningkat juga kontribusi yang diharapkan untuk laba ditahan atau return earning, yang tadinya 4.110 jadi 5.548. Jadi di sini kita akan mendapatkan pro forma income statement yang terlihat lebih simpel, karena ya kita tidak bisa memperkirakan expense seperti operating expense, labor, materials. Nah itu tidak bisa kita ramal secara rinci, tapi secara keseluruhan kita bisa meramal peningkatan sebanyak 35%. Tapi metode persentase penjualan ini memiliki kelemahan juga. Karena kalau kita perhatikan, penjualan fair traders ini kan meningkat 35%. Maka asumsinya beban pokok penjualannya juga meningkat 35%. Atas dasar asumsi ini, laba bersih atau net profitnya sebelum pajak itu juga sebesar 35% meningkatnya. Jadi baik di tahun berjalan ataupun tahun perkiraan yang kita inginkan, laba bersih setelah pajak atau EAT-nya itu hanya lebih dari 7,1% daripada penjualan. Jadi karena pendekatan ini mengasumsikan bahwa semua biaya bergerak sinkron dengan penjualan, karena penjualannya meningkat, biayanya pun asumsinya meningkat juga, ya otomatis walaupun ditingkatkan penjualannya, maka untungnya juga nggak akan naik-naik banget gitu. Jadi cara terbaik untuk menyesuaikannya ya siapin dengan memecah biaya dan beban historis menjadi komponen yang tetap dan variabel. Jadi kalau ada fixed cost dan variable cost itu harus dipecah supaya lebih relate dan relevan. Karena ada biaya variabel yang mungkin untuk tahun depan keluarnya beda nih. Jadi tidak efektif kalau misalnya sama aja gitu keuntungannya. Berikutnya ada balance sheet pro forma yang udah disiapkan oleh manajer keuangan fair traders. Di sini kita bisa melihat ada angka penyeimbang atau angka yang maksa kelihatannya ya di external financing required. Nah di sini artinya kalau misalnya jumlahnya positif berarti perusahaan membutuhkan pendanaan eksternal nih, karena pendanaan internalnya nggak cukup, sehingga dia membutuhkan external financing sebanyak 9.232 karena diseimbangkan dengan asetnya. Jadi asetnya sama liabilitiesnya itu harus sama, totalnya 110.544, sehingga diselipkan ada selisih 9232 yang harus ada di sana, sehingga liabilitiesnya kurang banyak nih dibandingkan asetnya. Jadi dijumlahkan didapati ternyata perlu dana eksternal lagi nih 9232. Walaupun kelihatannya kayak belum terjadi ya laporan pro forma ini, cuman dianggarkan, cuman direncanakan, tapi ini nyatanya penting banget loh. Berkaitan juga dengan chapter kita yang kemarin, yaitu analisis rasio. Kita tahu ada rasio-rasio keuangan yang penting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan jumlahnya. Misalnya, likuiditasnya harus ada di angka segini. Kalau mau sehat, likuiditas harus di atas 1 misalnya. Kalau misalnya kita perusahaannya mau dianggap sehat atau profitnya baik atau profitabilitasnya bagus, harus nilainya gimana. Nah, dari situlah dengan target-target seperti itu, manajer keuangan harus menentukan tingkat profitabilitas dengan mempertahankan net income-nya. Mungkin untuk likuiditas mempertahankan current asset dan current liabilities di angka tertentu, sehingga perlu adanya evaluasi terhadap laporan pro forma ini. Sekian pembahasan dari Jatuh with Vera chapter 4. See you on the chapter.